Hukum acara pidana latihan 6. Nomor 1. Seorang terdakwa dapat mengajukan rehabilitasi terhadap A. Terdakwa dinyatakan bersalah. B. Putusan bebas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. C. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. D. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Nomor 2. Putusan pra-peradilan yang tidak dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi kecuali A. Putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. B. Putusan yang menyatakan sahnya atau tidaknya penangkapan. C. Putusan yang menyatakan sah tidaknya penahanan. D. Putusan yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Nomor 3. Pemeriksaan pra-peradilan menjadi gugur dalam hal A. Tersangka kabur buron. B. Tersangka meninggal dunia. C. Tersangka dikeluarkan dari tahanan setelah gugatan pra-peradilan didaftarkan di pengadilan negeri. D. Perkara sudah terdaftar atau didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor 4. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali A. Jika ada keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan. B. Dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. C. Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. D. A dan B benar. Nomor 5. Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana koneksitas, aparat yang diadakan penelitian untuk itu adalah A. Jaksa atau jaksa tinggi. B. Penyidik. C. Auditor militer atau auditor militer tinggi. D. A, B dan C benar. Nomor 6. Advokat diperbolehkan menghubungi tersangka sejak A. Ditangkap atau ditahan. B. Sejak diperpanjang penahanannya oleh penyidik. C. Setelah ada persetujuan dari penyidik. D. Sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Nomor 7. Peran advokat penasehat hukum untuk mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan penyidik adalah A. Memberikan jawaban kepada penyidik. B. Melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. C. Memeriksa tersangka. D. Mengarahkan tersangka untuk memberikan jawaban agar tidak sesuai dengan kehendak penyidik. Nomor 8. Menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adapun hak tersangka atau terdakwa adalah A. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. B. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. C. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. D. A, B dan C benar.
Nomor 9. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 28 hari. Nomor 10. Terhadap suatu tindak pidana dapat dihentikan penyidikannya oleh penyidik apabila terdapat alasan sebagai berikut. A. Tidak cukup bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. A, B dan C benar. Nomor 11. Apabila penyidik menghentikan penyidikan maka penyidik mengeluarkan A. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. B. Surat perintah penghentian penyidikan SP3. C. Surat perintah penghentian penuntutan. D. Surat dakwaan. Nomor 12. Dalam perkara pidana, kewenangan pengadilan untuk menangani perkara adalah A. Tempat tinggal terdakwa. B. Tempat tinggal penyidik. C. Tempat kejadian perkara locus delicti. D. A, B dan C semua salah. Nomor 13. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara jika seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam berbagai daerah hukum pengadilan negeri adalah A. Pengadilan negeri di mana terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum paling berat. B. Pengadilan di mana terdakwa bertempat tinggal. C. Pengadilan di mana jaksa penuntut umum bertempat tinggal. D. Tiap-tiap pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Nomor 14. Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama atau A. Jika pengadilan sudah kelebihan perkara. B. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. C. Jika perkara didasarkan pada penyidikan yang direkayasa. D. Jika perkara tidak punya dasar untuk disidangkan. Nomor 15. Mahkamah Agung memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili. A. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain. B. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan. C. Antara dua pengadilan tinggi atau lebih. D. A, B dan C benar. Nomor 16. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri dan tindak pidana tersebut dapat diadili di Indonesia, maka pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara bersangkutan adalah Pengadilan Negeri A. Jakarta Timur. B. Jakarta Pusat. C. Lubuk Pakam. D. Ujung Pandang. Nomor 17. Yang termasuk kategori tindak pidana ringan adalah A. Penghinaan ringan. B.
Perkara yang diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp7.500. C. Pelanggaran lalu lintas. D. Perkara yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 bulan. Nomor 18. Terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan dapat dilakukan pemeriksaan dengan A. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan. B. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. C. Acara pemeriksaan cepat. D. Acara pemeriksaan singkat. Nomor 19. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan A. Selera jaksa penuntut umum. B. Berita di media massa. C. Komentar pakar pidana atau anggota Komisi II DPR. D. Berita acara pemeriksaan penyidik. Nomor 20. Penuntut membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Kurikulum vitae dari terdakwa. C. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. D. A dan C benar. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.